Jejak kejayaan masa lalu masih hidup di antara masyarakat. Tahun demi tahun, upacara Macera Arajang, penyucian pusaka kerajaan, tetap digelar sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sejarah kerajaan. Tradisi ini berlangsung di dua wilayah adat, Sauraja Masepe dan Sauraja Kulo di tanah Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Dua tempat, satu adat. Dua dentang, satu ikrar adat. Rangkaian Macera Arajang diawali dengan sebuah perayaan yang memecah kesunyian malam. Inilah dentang adat ritmis, penanda awal rangkaian Macera Arajang. Mappa Dendang dilaksanakan pada malam sebelum hari H sebagai bentuk persiapan batin dan adat sebelum pusaka kerajaan disucikan. Tabuhan lesung menggema sebagai panggilan adat. Bunyi alu yang berirama menjadi tanda bahwa seluruh masyarakat dipanggil untuk hadir dengan niat yang bersih. Ini adalah malam syukur. Bersyukur atas rezeki panen. Rasa syukur itu diungkapkan dalam bentuk musik dari alat-alat pertanian. Padi yang ditumbuk melambangkan harapan agar hasil panen berikutnya dapat melimpah. Macera Arajang ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk yang tradisi yang berjalan kurang lebih 100 tahun yang lalu. Kata Macera sebenarnya itu diidentikan dengan prosesi pembersihan alat-alat benda-benda kerajaan, di mana di dalam prosesi ini dilakukan setiap tahun. Ini sudah menjadi agenda tahunan. 1 minggu sudah dilakukan persiapan. Karena kegiatan Macera Arajang ini juga ada kegiatan-kegiatan hiburan masyarakat seperti Matojang, Mappa Dendang, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Macera Arajang. Malam dipenuhi aktivitas adat. Bagi masyarakat Bugis, Mappa Dendang bukanlah sekedar hiburan malam. Ia adalah bahasa adat, penanda bahwa seluruh rangkaian sakral telah resmi dimulai. Malam ini, masyarakat berkumpul dengan satu tujuan, menyiapkan segalanya untuk Macera Arajang. Menjelang puncak Macera Arajang, masyarakat Sidrap melaksanakan satu prosesi penting yang disebut Mappa Tinrotedong atau menidurkan kerbau melalui tahapan adat sebelum disembelih pada hari berikutnya.
Saat kerbau telah ditidurkan, suasana menjadi semakin hening dengan redupnya lampu. Inilah momen perenungan, permohonan keselamatan dan kelancaran prosesi esok hari dipanjatkan dalam doa. Mapatindro Tedong itu sebenarnya menjadi sesuatu hal bahwa jikalau binatang mau dipotong harus ditenangkan gitu kan. Inilah yang makna dari Mapatindro Tedong. Sehingga bukan hanya Mapatindro Tedong sebenarnya ada rangkaian-rangkaian itu. Karena benda kerajaan itu memiliki tempat, dibuatkan tempat yang terdiri dari bakul yang dibuat dari daun lontar. Itu juga diambil, dipersiapkan semua sebelum terjadi hari hanya itu. Termasuk air yang sudah disiapkan untuk mencuci benda-benda kerajaan itu. Di sela dentang Mapadendang, masyarakat juga menghadirkan Mat Tojang, sebuah ayunan besar tradisional Bugis yang menjadi simbol kegembiraan, keseimbangan hidup, dan kebersamaan. Mat Tojang bukan sekedar permainan, tapi juga menjadi ungkapan syukur, sekaligus penanda bahwa adat tidak hanya dirawat dalam kesunyian, tetapi juga dalam tawa dan kebersamaan. Pengambilan tiang di hutan itu kami ada ukuran tertentu, khususnya untuk tiang tojang. Dari kepanjangan 13 meter panjangnya. Nah, namun setelah kita berdirikan dengan secara gotong royong bersama masyarakat Kulo, apa yang kita butuhkan 12 meternya itu, makanya kita butuhkan tali bentangan itu paling tidak 10 meter atau 11 meter. Nah, ini pun talinya terbuat dari kulit kerbau. Sauraja atau rumah adat dihias dengan penuh kehormatan. Setiap kain dan ornamen dipasang sebagai tanda bahwa rumah adat siap menerima pusaka dan para pemangku adat. Adat lalu memasuki tahap yang lebih sakral. Tahap ketika pusaka kerajaan tidak lagi disimpan, tetapi dihadirkan. Inilah Mat Tompang Arajang. Mat Tompang berarti menyucikan benda-benda pusaka kerajaan secara terhormat dengan izin adat. Pusaka tidak boleh keluar tanpa doa dan tanpa restu leluhur. Dalam Mat Tompang, pusaka diperkenalkan kembali kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, agar mereka mengenal jati dirinya dan tidak terlepas dari akar budaya. Mat Tompang menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ini adalah malam kerja, malam kebersamaan, dan malam pengabdian. Seluruh lapisan masyarakat mengambil peran masing-masing. Saat dentang lesung berhenti, menandakan semua telah siap.
Macera Arajang itu adalah upacara sakral untuk menyucikan benda-benda pusaka Kerajaan Sidendreng. Pusaka Arajang merupakan simbol kekuasaan dan legitimasi raja, sekaligus bukti sejarah, kejayaan, dan keberadaan Kerajaan Sidendreng. Setiap pusaka menyimpan cerita tentang kepemimpinan, perjuangan, dan adat istiadat. Sejak matahari mulai menampakkan diri, persiapan menyambut para tamu kehormatan telah dilakukan. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari adat berbicara dan kerajaan-kerajaan saling menghormati. Satu persatu rombongan kerajaan dari berbagai daerah datang. Mereka hadir sebagai saudara adat yang menyatukan ikatan sejarah Bugis. Penjemputan dilakukan dengan penuh kesakralan. Setiap langkah diiringi genderang, setiap gerak mengikuti tata cara adat. Inilah wujud penghormatan tertinggi kepada tamu kerajaan yang hadir dalam Macera Arajang. Di hadapan masyarakat, Akdatua Sidendreng bukan hanya pemimpin. Ia adalah penjaga adat, pemegang pusaka, dan simbol kesinambungan kerajaan. Di balik rangkaian waktu, ruang dan peristiwa yang dipaparkan dalam suatu pelukisan sejarah tentu menyimpan nilai-nilai sejarah untuk dipahami bersama. Jejak sejarah Sidendreng yang di dalamnya menyimpan nilai historis, sekalipun mengendap di telan perubahan, namun tetap menjadi inspirasi dan penyemangat bagi anak cucu dan generasi penerus kelak. Dalam Lontera Akarungi Sidendreng disebutkan bahwa pada awalnya raja di Sidendreng bergelar Adawang. Mula-mula arungi di Sidendreng, Adawang asenna, betuana alindrongenna tomaigae. Rie barai pongaju, onroanna mapake, maka doang tahu megae. Kemudian berubah menjadi nama Adatuang, yang bermakna pohon tempat rakyat berpeluk atau berlindung. Setelah pusaka dicuci dan disucikan, keluarga terdekat mendapat kehormatan mengikuti prosesi Makarawa Arajang. Makarawa Arajang berarti memegang dan menyentuh pusaka yang telah disucikan. Namun, ini bukan sentuhan biasa, melainkan dilakukan dengan tata cara adat oleh keluarga terdekat dan orang-orang yang telah ditentukan. Melalui Makarawa Arajang, setiap sentuhan menjadi doa. Doa agar pemegang amanah selalu diberi kebijaksanaan. Doa agar masyarakat senantiasa berada dalam keselamatan dan keharmonisan. Makarawa Arajang bukan tentang memegang masa lalu, tetapi tentang menyentuh nilai-nilai yang menuntun masa depan. Sebenarnya kerajaan-kerajaan dulu itu kan banyak. Inilah kumpulan dari kerajaan inilah yang menjadikan sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Sidendreng Rapang itu perpaduan dua kerajaan besar ini, Sidendreng dengan Rapang, gitu kan. Rapang ini kerajaan Rapang ini ada di kawasan Kulo ini bahagian dari kerajaan. Jadi dua kerajaan besar, Sidendreng dan Rapang, menyatu dalam Sidendreng Rapang. Jadi dua kerajaan ini. Nah,
Tetapi di antara mereka sebenarnya bersaudara juga. Mereka bersaudara juga karena dulu kerajaan-kerajaan dulu itu kalau ada saudaranya tidak memiliki tempat wilayah berkuasa, dia bukakan wilayah baru, di situ dia berkuasa. Jadi sepertilah ini ya. Kalau umpamanya di kerajaan Arun Rapang saja itu pecahannya banyak sekali. Ada Paseno, ada Kulo, ada beberapa pecahan. Tapi itu keluarga mereka, satu rumpun keluarga. Kalau di Sidrap ini satu rumpun keluarga. Jadi kalau ada yang mirip, ya ada yang tidak mirip mungkin berdasarkan tradisi dari setiap kerajaan itu. Tetapi yang saya ingin katakan, sekarang ini kerajaan itu hanya menjadi simbol. Kita ini adalah berada di satu keluarga kesatuan negara Republik Indonesia. Bukan lagi negara kerajaan, tapi kesatuan yang terdiri dari kerajaan-kerajaan. Selain pakaian adat, ada pula warga yang mengenakan pakaian serba putih sebagai simbol kesucian dan kebersihan niat. Bersamaan dengan itu, masyarakat menyiapkan wala soji, simbol kesucian dan perlindungan dalam tradisi Bugis. Wala soji akan menjadi bagian penting dalam puncak Macera Arajang. Wala soji dibuat dari bambu, dirangkai dengan pola dan ukuran tertentu. Setiap potongan bambu, setiap ikatan memiliki makna adat yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Dalam rangkaian upacara ini, wala soji tidak hanya menjadi simbol kesucian ruang. Di dalamnya tersimpan bahan-bahan makanan yang telah dipersiapkan dengan niat dan ketulusan. Beras, hasil kebun, dan bahan pangan lainnya disiapkan secara bersama-sama. Semua berasal dari jerih payah masyarakat sebagai wujud syukur atas rezeki yang telah diberikan. Dalam kebersamaan ini, terlihat nilai gotong royong yang masih terjaga. Setiap orang memberi peran, setiap tangan menyumbang doa. Ada yang orang tua, ada yang anak-anak memegang peranan-peranan tertentu. Jadi yang tua nanti, yang muda lagi nih bangkit karena mereka sudah dilibatkan di dalam. Kalau kita lihat tadi perjalanan itu kan ada aktivitas yang diperankan oleh anak-anak, ada yang diperankan oleh orang tua, ada yang diperankan oleh. Jadi bukan hanya orang tua yang ada, tapi anak generasi-generasi juga terlibat di dalam. Kalau kita lihat tadi itu perjalanan tadi itu, jadi anak-anak punya peranan juga di situ. Sehingga nanti ini tumbuh lagi gitu. Jadi begitulah regenerasi yang terjadi dalam proses Macera Arajang ini. Karena mereka memiliki peranan-peranan tertentu di dalam kegiatan arak-arakan itu. Warga bergerak perlahan menuju sungai. Di tangan masyarakat, wala soji diusung dengan penuh kehati-hatian. Wala soji tidak sekedar dibawa, tetapi diserahkan. Sungai menjadi saksi. Air adalah lambang kehidupan, pembersihan, dan penghubung antara manusia
alam, dan Sang Pencipta. Sebelum walasoji dilarungkan, doa-doa dipanjatkan, memohon keselamatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dari masyarakat. Saat walasuji menyentuh air, batas antara yang tampak dan yang tak tampak seakan menyatu. Walasoji menjadi simbol penyerahan diri manusia kepada kekuasaan Tuhan dari alam. Melarungkan walasoji bukan berarti melepaskan adat, tetapi menitipkan doa. Bersamanya, harapan dan doa masyarakat ikut mengalir. Doa agar kehidupan terus berkesinambungan, sebagaimana air sungai yang tidak pernah berhenti. Macera Arajang adalah pelajaran tentang kontinuitas, bahwa pusaka bukan sekedar benda, melainkan tali tak terlihat yang menghubungkan generasi sekarang dengan kebijaksanaan leluhur. Dengan membersihkan masa lalu, mereka mengamankan masa depan. Macera Arajang adalah cermin kesetiaan masyarakat Bugis Sidrap pada warisan leluhur. Sebuah tradisi yang mengajarkan bahwa menyucikan pusaka sejatinya adalah menyucikan hati manusia.